Halo, salam Van Muara TV. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Van Muara TV. Saya akan mengulas pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Sebelum kita mengulas pertandingan nanti malam, saya akan mengulas pertandingan eh, video saya yang sebelumnya ya, mereview pertandingan video saya yang sebelumnya ya. Yang kemarin yang sudah saya sampaikan ulasannya itu 3 tepat ya, dan hanya satu yang melenceng. Kita ketahui di grup A, saya melihat Belanda akan menang atas Qatar, bahkan dengan selisih gol yang besar. Belanda menang ya 2-0 atas Qatar ya. Dan di laga lainnya itu Senegal melawan Ekuador. Ini saya mengunggulkan Ekuador ya yang akan mengalahkan Senegal. Tapi akhirnya Senegal membuat kejutan ya, menjadi tim Afrika pertama yang lolos, menang atas Ekuador 2-1 lewat gol Koulibaly penentunya. Lalu yang ketiga itu di laga grup B, bagaimana saya memprediksikan tepat itu ya laganya, bahwa Inggris akan menang atas Wales, dan terbukti Inggris menang 3-0, dan Amerika menang atas Iran ya 1-0 lewat gol Pulisic. Jadinya 3 yang tepat dan 1 yang meleset. Masuk ke laga nanti malam, ada 4 pertandingan di grup C dan grup D, laga penentu ya. Di grup C kita ketahui di sana ada Argentina, ada Arab Saudi, ada juga Meksiko dan Polandia. Kita ketahui untuk sementara Polandia memimpin dengan 4 poin, Argentina dan Arab Saudi sama-sama mempunyai 3 poin, dan Meksiko punya 1 poin ya setelah bermain seri dengan Polandia. Saya akan membahas yang pertama itu laga Arab versus Meksiko ya. Kita ketahui Arab versus Meksiko sudah 5 kali bertanding ya. Dan Meksiko ini menang 4 kali atas Arab, seri 1 kali. Jelas Arab Saudi adalah makanan empuk dari Meksiko ya. Bahkan pertemuan terakhir, tapi sudah lama sekali memang ya, di tahun 99 itu Meksiko menang dengan Arab 5-1. Kita ketahui Arab mengandalkan 26 pemainnya semua bermain di liga lokal ya. Ada yang bermain di Al Riyadh, ada Al Hilal ya. Sedangkan Meksiko banyak dihuni oleh pemain yang bermain di liga Eropa, ada Raul Jimenez ya yang bermain bersama Wolverhampton, ada Irving Lozano yang main bersama Napoli ya. Dan kita ketahui juga ada Alvarez yang main untuk Ajax, kipernya Ochoa juga bagus ya. Meksiko perlu menang ya, walaupun dia menang nanti belum tentu akan lolos karena akan diadu selisih gol. Sedangkan Arab juga perlu menang ya, karena seri pun Arab juga harus melihat pertandingan antara Argentina dan Polandia hasilnya. Makanya saya melihat laga ini ya, kemungkinan potensi draw-nya itu kecil ya, karena akan saling ngotot untuk menang. Ada akan habis-habisan, apalagi laga Argentina dan Polandia kan akan berlangsung berbarengan ya. Jika kita melihat rekor pertemuan ya, bagaimana Meksiko begitu digaya dengan Arab Saudi, di laga kali ini saya pun mengunggulkan Meksiko akan menang atas Arab Saudi ya, minimal dengan selisih 1 gol. Masuk ke laga yang kedua itu ada Argentina versus Arab ya. Argentina versus Polandia. Polandia hanya perlu hasil seri untuk bisa lolos ya, karena sudah punya poin 4, sedangkan Argentina wajib menang ya, karena walaupun Argentina seri, kalau Arab bisa menang dengan Meksiko, itu Argentina bisa tidak lolos ya. Kita ketahui Argentina 36 pertandingan terakhir baru 1 kali kalah ya. Tapi yang dilawan juga Polandia tidak bisa dianggap remeh ya. Bahkan Polandia dalam 4 laga terakhirnya itu cuma kalah 1 kali ya Polandia. Dan 3 laga terakhir Polandia di Piala Dunia, Polandia seri 1 kali, menang 2 kali, belum pernah kalah. Makanya harus hati-hati Argentina ketemu Polandia ini ya. Apalagi
di Polandia ada Robert Lewandowski yang sudah mulai mencetak gol pertamanya di event Piala Dunia ini. Sedangkan Argentina ya masih sangat sangat berpengaruh dengan performa Messi ya. Itu terbukti bagaimana di babak pertama Argentina di laga lawan Meksiko sempat deadlock, akhirnya dipecahkan kebuntuannya oleh Messi ya. Dan untuk laga ini ya, bagaimana kalau kita lihat pertemuan antara Argentina dan Polandia, memang dari 11 pertemuan ini Argentina unggul ya atas Polandia. Argentina menang 6 kali, Polandia menang 3 kali dan seri 2 kali. Tapi perlu diingat ya, pertemuan terakhir Polandia dengan Argentina, itu Polandia yang menang 2-1. Makanya Argentina harus hati-hati melawan Polandia. Jika kita melihat dari permainan ya, saya kira Polandia juga tidak terlalu istimewa permainannya, lebih ke pragmatis, mengutamakan hasil. Secara permainan kurang bisa mengontrol jalannya permainan. Begitu juga dengan Argentina ya, yang saya lihat terlalu Messi sentris, mengandalkan Messi, sehingga begitu Messi ditahan tidak bisa melakukan pergerakan-pergerakan melewati 1-2 lawan, itu kreativitas Argentina terganggu ya. Bagaimana mengandalkan Di Maria yang sudah berumur 34 tahun. Tapi jika melihat laga ini, saya cenderung mengunggulkan Argentina ya. Karena saya lihat tim besar itu biasanya bisa lolos dari lubang-lubang jarum. Bagaimana kita lihat di 2018 Argentina pun lolos di pertandingan terakhir ya, menang pada saat itu Argentina di laga terakhir sehingga lolos walaupun hanya jadi runner up, dan akhirnya ketemu dengan Prancis di babak selanjutnya. Pada Argentina dan Polandia ini saya melihat ada potensi laga ini akan berakhir seri, tapi kalaupun ada pemenang, saya melihat Argentina akan menang dengan Polandia, mungkin selisih 1 gol. Tapi saya melihat ada juga potensi seri di laga ini besar ya. Makanya saya melihat mungkin Argentina saya sedikit unggulkan 52% berbanding 48% dengan Polandia. Lanjut ke laga grup D. Di sana ada 2 laga, Prancis versus Tunisia dan laga Denmark versus Australia. Pertama, Prancis versus Tunisia ya. Jelas Prancis 99% itu sudah pasti juara grup ya. Lolos sudah pasti Prancis, tapi juara grup pun hampir pasti karena Prancis sudah punya nilai 6. Yang kemungkinan bisa menyalip Prancis itu adalah Australia. Itu pun jika Australia menang telak lebih dari selisih 4 gol dengan Denmark, baru Australia mungkin bisa menyalip Prancis seandainya Prancis kalah dari Tunisia. Makanya saya bilang 99% Prancis sudah pasti lolos. Sedangkan Tunisia perlu menang ya, perlu menang karena Tunisia sudah punya 1 poin. Andai saja menang dengan Prancis dia punya 4 poin ya. Tapi jika melihat susunan pemain, kualitas pemain Tunisia jauh berada di bawah Prancis ya. Tunisia itu rata-rata pemainnya itu kan pemain kelas 3 lah kalau di kompetisi Eropa ya. Bahkan ada yang Jaziri itu main di Montpellier di Liga Prancis, itu pun bukan tim-tim yang tim papan atas di Liga Prancis ya, Montpellier. Sisanya banyak bermain di Liga Afrika. Sedangkan Prancis, walaupun Benzema sudah cedera ya, Kimpembe sudah cedera, Hernandez sudah cedera, Kante, Pogba cedera, tapi penggantinya itu masih juga pemain-pemain papan atas ya. Kita tahu di tengah ada Tchouaméni yang main untuk Real Madrid ya, Rabiot yang main untuk Juventus, di depannya masih ada Dembele yang main untuk Barcelona, Griezmann, belum lagi Mbappe ya, yang lagi panas-panasnya. Dan juga jangan lupakan Oliver Giroud ya. Jika Giroud sekarang mencetak gol, dia akan memecahkan rekor Thierry Henry. Giroud dan Henry sekarang sudah sama-sama mencetak 51 gol untuk tim nasional Prancis ya. Makanya saya yakin Giroud akan bersemangat di laga ini untuk mencetak gol. Dan jika lihat secara permainan, saya lihat Prancis lebih unggul dari Tunisia ya, karena Tunisia lebih banyak mengandalkan long ball ke depan, dan ini akan jadi santapan yang mudah ya bagi Raphael Varane yang jelas setelah postur juga dia bagus, bola-bola udara juga dia bagus. Pada laga ini saya melihat kemungkinan besar Didier Deschamps akan melakukan rotasi ya, karena dia sudah
memastikan Prancis lolos dan 99% jadi juara grup. Mungkin akan ada rotasi, kesempatan bermain mungkin dari Marcos Thuram ya, diberi kesempatan tampil strikernya, atau juga memberikan kesempatan tampil pada pemain-pemain yang lainnya ya, yang Vergonzi yang bermain untuk Marseille itu mungkin bisa dicoba ya. Saya melihat ini Prancis pasti akan melakukan rotasi. Tapi walaupun Prancis melakukan rotasi, secara kualitas pemain tetap Prancis lebih unggul daripada Indonesia. Saya melihat Prancis akan menang atas Indonesia bahkan lebih dari selisih 1 gol. Lanjut kepada terakhir, ini laga yang menentukan ya. Bermainnya akan berbarengan dengan Prancis juga di awal pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Denmark versus Australia. Denmark kita ketahui cukup tertatih-tatih ya, 2 kali pertandingan itu belum pernah menang, kalah dengan Prancis 2-1 dan seri 0-0 melawan Tunisia ya. Ini jelas jadi PR untuk Eriksen dan kawan-kawan. Kalau ingin lolos, Denmark wajib menang ya. Seri dia tidak akan lolos karena Denmark baru punya 1 poin, sedangkan Australia sudah punya 3 poin. Australia saya kira hanya akan bermain untuk mengejar hasil seri ya, walaupun memang itu kurang pas. Tapi kita harus realistis ya, di posisi Piala Dunia yang kemungkinan akan hanya ada maksimal 7 pertandingan jika lolos ke final ya. Di penyisian 3 pertandingan, di 16 besar, di 8 besar, di semifinal hingga final ya. Kalau lolos ke final itu maksimal akan punya 7 pertandingan. Makanya saya lihat Australia pasti akan bermain pragmatis untuk lebih mengejar hasil daripada harus mencoba bermain menyerang yang bisa menjadi resiko dia kebobolan. Kita ketahui Denmark melawan Australia ini ya, mereka sudah 4 kali bertemu ya, dan Denmark itu menang 2 kali, seri 1 kali, dan Australia menang 1 kali ya. Yang hebat Denmark ini adalah seperti julukannya ya, Denmark tim dinamit ya, walaupun posisi terhimpit. Kita ketahui juga di Euro ya, pada saat itu sempat di awal jelek, Eriksen bahkan kena serangan jantung, tapi bisa bangkit bahkan sampai lolos ke semifinal. Sedangkan Australia saya lihat bagus secara efektif permainannya ya, penyelesaiannya itu efektif. Australia terbukti lawan Prancis juga dia berhasil memanfaatkan peluang kecil mencetak gol, lawan Tunisia juga memanfaatkan peluang kecil. Cuma permainannya itu Australia lebih pragmatis, banyak bola-bola lambung. Makanya untuk laga ini saya melihat Denmark akan unggul atas Australia ya. Yang jadi masalah adalah jika Australia kebobolan di babak pertama, maka kemungkinan akan terjadi banyak gol itu besar ya. Untuk laga ini saya mengumumkan Denmark akan unggul atas Australia minimal dengan selisih 1 gol. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mua TV. Salam olahraga.